ketika diminta untuk memberikan sambutan dari MC di dalam suatu acara, ya, Mas Gibran menyampaikan kata-kata yang tidak sampai 1 menit, lalu kemudian membuat MC-nya terheran-heran, guys. Seperti apa videonya? Mari kita sama-sama saksikan berikut ini. Itu oleh orang-orang dari tengah. Pemerintah pun seakan-akan nggak tahu mau bagaimana nasib kita. Mereka kata, betul nggak Bu? Ya kan? Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Dipersilakan. Di sini ada berapa kakak? Total 4.000-an. Berapa ya? 4.000-an kakak ya. Oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Langsung pulang, guys. Gibran ditanya UMKM go internasional, jawabannya minta Pak RT wajibkan beli produk lokal. Warganet menilai nggak nyambung dengan kapasitas cawapres. Saya kan juga pelaku UMKM nih, kecilan. Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Jangan beli ke toko lain. Iya, jangan beli produk-produk luar negeri. Gibran Rakabuming Raka terus mendapatkan sorotan terkait ide dan gagasannya sebagai cawapres. Ia juga tidak memberikan ide dan gagasannya terkait UMKM yang dipertanyakan. Jawaban Gibran lagi-lagi mendapat kritikan dari warganet. Gibran yang kini semakin aktif dalam menyampaikan gagasannya justru mendapat kritikan dari berbagai pihak, terutama warganet yang masih banyak meragukan kapasitas dan kapabilitas putra Presiden Jokowi itu. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa? Akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Detik-detik Gibran diminta sambutan, tapi malah pengen peserta segera diberangkatkan. Halo pagi semua. Ya, segera mulai aja ya. Siap, laksanakan. Itu aja kita udah nambah semangat ya. Kita cuma gitu doang loh. Kita dengar suaranya Mas Gibran ini makin semangat ya. Sekali lagi bersemangat ya. Baik, Mas. Silakan. Nah, tepuk tangan buat Mas Gibran. Luar biasa. 5, 4, 3, 2, 1. Nah guys, memang terkadang lucu guys ya ketika ada momen-momen yang seperti itu di mana Mas Gibran dipercayakan untuk membawakan sambutan, tetapi nyatanya hanya singkat aja guys ya. Lalu kemudian terkadang ada jawaban-jawaban yang tidak nyambung dengan pertanyaan ya. Ya mau gimana lagi guys ya, soalnya Mas Gibran ini karena pengalamannya itu masih sangat minim ya. Beliau baru menjabat sebagai wali kota kurang lebih 2 tahun ya. Lalu kemudian dipaksakan untuk menjadi wakil presiden. Kapasitas dia belum mumpuni, masih jauh sekali ya. Nah tentu beliau akan kebingungan ketika ada acara spontanitas seperti ini, diberikan kesempatan kepada beliau untuk membawakan sambutan ya, ataupun kata-kata pengantar. Beliau tidak mampu, tidak bisa untuk membawakan sesuai dengan harapan audiens pada saat itu. Bedakan orang yang berpengalaman dengan orang yang masih minim pengalaman. Makanya kita kembali lagi pentingnya sebuah proses ya.
Proses itu yang membentuk seseorang, ya. Proses itu yang memberikan banyak pengalaman-pengalaman berharga. Nah, ketika ada momen seperti ini, ya, dia sudah terlatih dan terbiasa karena dia melewati proses. Lain halnya ketika orang tersebut tidak melewati proses seperti Mas Gibran ini, ya. Jangan kalian membela dengan mengatakan, ya, Mas Gibran ini termasuk pemimpin yang tidak mau banyak berbicara, ya, lebih banyak bekerja. Ya. Pak Jokowi pun seperti itu, ya. Dia tidak mau banyak berbicara, tetapi lebih banyak bekerja. Tapi jangan salah, dalam kesempatan-kesempatan tertentu, ya, Pak Jokowi bisa memberikan sambutan yang memuaskan audiens dan spontanitas yang Pak Jokowi bawakan, ya. Jawaban-jawabannya itu tegas, ya. Jawaban-jawaban yang ringkas, namun memuaskan orang yang mendengarkan, ya. Jawabannya tepat sasaran, ya. Nah, itu karena Pak Jokowi memiliki pengalaman, ya. Nah, lain halnya dengan Mas Gibran yang terkadang beberapa pertanyaan itu kurang nyambung, jawabannya singkat, ketus, dan terkesan beliau tidak memiliki wawasan untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih luas lagi. Ayo Samsul, Samsul, keluarkan bakatmu, ayo, keluarkan bakatmu dalam jabatan. Ayo, merdeka. Kurang ajar. Parah, Pak. Pagi tadi malam sesi pertama debat Capres Cawapres sudah terrealisasi, sudah dilaksanakan dan selesai dengan baik. Ada banyak hal yang menarik, cuman yang sangat menarik bagi saya adalah reaksi Gibran ketika Pak Anies Baswedan bertanya berkaitan dengan proses MK di Mahkamah Konstitusi. Kemudian Gibran bereaksi dengan berdiri seolah-olah memancing orang yang menyorakinya dengan dalam tanda kutip, ya, pongah gitu, dengan cara yang sangat pongah dalam tanda kutip, yang kemudian sampai diingatkan oleh timnya di belakangnya. Begini teman-teman, sikap yang ditunjukkan oleh Gibran atau reaksi yang ditunjukkan oleh Gibran ini yang salah satu preferensinya yang harus diperhatikan. Kenapa? Menjadi pemimpin nasional itu butuh kematangan emosional, secara psikologis, politik, dan lain sebagainya. Kita tidak pengen segala sesuatu atau kebijakan itu direaksi dengan cara emosional. Tidak ngebayang kalau semisal Gibran ini jadi semisal dalam keadaan tertentu Prabowo tidak bisa menjalankan tugasnya dan dia menjalankan tugas sebagai presiden, semisal dia mengambil kebijakan yang didasarkan terhadap preferensi yang secara emosional. Ingat, apalagi saat ini situasi geopolitik internasional kan semakin memanas. Nggak ngebayang kalau semisal ada persoalan-persoalan yang mengibatkan banyak negara kemudian diputuskan secara emosional. Kita masih ingatlah kenapa kemudian Ukraina dan Rusia ini sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan, karena presiden Ukraina patut diduga dia tidak matang secara emosional. Jangan sampai bangsa ini 270 juta jiwa ini dipertaruhkan sama pemimpin yang tidak punya kematangan secara emosional. Lihat apa yang terjadi tadi malam ketika debat, ketika salah satu pasangan calon bertanya berkaitan dengan proses MK, Gibran bereaksi dengan secara emosional. Nah, ini yang harus kita hindarin. Makanya kenapa kemudian batas minimum capres cawapres itu di angka 40 tahun, karena kenapa? Kematangan emosionalnya itu yang dipertimbangkan. Nah, kemudian kan dikangkangi. Lah, hal-hal kayak tadi malam itu yang coba kita hindari. Jangan sampai kita dipimpin oleh seseorang yang tidak punya kematangan emosional. Jangan sampai bangsa ini terjadi sama dengan kayak proses konflik yang ada di Ukraina dan Rusia. Itu kan karena persoalan ketidakmatangan emosional presiden Ukraina sih sebenarnya. Jangan sampai Indonesia sama seperti itu. Ketika Gibran salah mengucapkan terkait dengan asam sulfat untuk ibu hamil, ada yang mengatakan bahwa itu adalah kesengajaan. Kata sebagian dari para analis, kebodohan Gibran memang sengaja dijual agar muncul viral, agar dibicarakan oleh publik Indonesia. Sehingga nama Gibran itu akan senantiasa menjadi trending topic.
Menurut saya hal itu sah-sah saja. Namun juga harus dipikirkan ketika seseorang dibicarakan di warung kopi, seseorang dibicarakan di kantor, di perusahaan, dan di tempat-tempat yang lainnya, namun yang dibicarakan adalah kebodohannya, maka itu pun menurut saya akan sangat mahal bayarnya. Sehingga boleh saja, sekali lagi, sah saja orang mengatakan bahwa ini adalah kesengajaan, namun sangat fatal manakala seseorang itu viral, seseorang itu menjadi trending, namun trennya justru karena kebodohannya, bukan karena prestasinya, bukan karena ide dan gagasannya. Namun, sekali lagi, silahkan publik menilai, menurut Anda, kebodohan tanda kutip Gibran itu sengaja itu menjadi nilai jual yang positif atau justru membahayakan Prabowo Gibran. Tadi belimbing sayur tuh wakilnya si singkong karet ngomong. Kita bicara percepatan, perlompatan. Iya itu mah. Lu emang demen banget lompat lo. Cepet. Emang demen yang cepet-cepet lo insan. Makanya ya buat warga Indonesia nih, jangan sering-sering makan mie instan. Nggak baik. Ntar kayak si bimbing sayur tuh, ya kan? Baru jadi ini, langsung melompat, percepatan, perlompatan. Padahal dia belum tahu apa-apa, ya kan? Aduh, malu gue jadi kalau begini. Tuh, ngaco lagi tuh belimbing sayur. Penduduk kita kan cuma 270. Nah bocah bisa 400 juta bagaimana? Anak siapa tuh? Wah, jangan-jangan nih bapak-bapak pada nih yang punya istri 2 kagak ngomong-ngomong nih. Anaknya pada seliweran di mana-mana. Gila dah. Aduh, sebocah. Mendingan gak usah kampanye deh, diam aja di rumah. Salah mulu. Udah berapa kali salah. Kemarin asam sulfat, sekarang 400 anak. Besok apa lagi nih? Guys, aku tim netral ya. Aku nggak milih siapa-siapa. Aku nggak tim 1, tim 2, tim 3, enggak. Aku cuma penasaran dan baru menemukan hal ini. Kalian tahu nggak ini? Wakilnya Bapak Prabowo. Aku cek Instagramnya tuh followingnya cuma 1 loh. Aku pikir followingnya tuh istrinya. Aku pikir dia kind of romantic like Vino Bastian. Tapi kalian tahu nggak ini followingnya siapa? Kalian tahu nggak? Bentar. Yap, Ibas. Maksud aku, kenapa ya? Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa, cuma oh why? Ya nggak apa-apa. Maaf Pak, cuma nanya, maaf ya Pak, maaf. Helikopter nggak ada. Udah nggak sabar nih, kita nunggu tanggal 22, ya nggak? Alpukat mentega lawan kecapi lumut lawan belimbing sayur. Persiapkan ketawa yang banyak. Oke, tanggal 22 kita tunggu debat cawapres. Ya, jangan lupa kita nobar. Oke. Woi, pelan-pelan dong lu. Lu kira ini jalanan engkong lu? Lah, emang bener ini jalanan engkong gua. Engkong gua kan presiden. Lah, bukan cuma engkong gua, bapak gua sekarang nyalon jadi cawapres. Lah, bapak lu kan masih muda, mana bisa nyalon lah, nggak sesuai konstitusi. Hah, nggak sesuai konstitusi? Ya gua ubahlah konstitusinya, kan om gua juga ketua MA. Lah, anjir, masa ubah konstitusi demi keluarga? Ih, serem banget sih Jakarta. Mendingan gua pulang kampung aja dah ke Solo. Lah, wali kota Solo juga bokap gua. Mau apa lo? Ya udah dah, gua pindah ke Medan. Lah, om gua wali kota Medan. Wah, ngaco nih. Masa negara dikuasain sama keluarga gini? Ya udah ntar pemilu gua nyoblos PSI aja dah. Keren tuh partai anak muda. Ketua PSI juga om gua.
Hah? Maruk? Debat yang paling gue tunggu-tunggu itu debat cawapres cuy. Wah itu bakal epic banget tuh. Lu bakal ngeliat nanti Gibran ketemu Pak Mahfud. Beuh. Sumpah gue penasaran banget nih gagasan-gagasan Gibran nanti bakal dikeluarin di debat cawapres cuy. Terus juga ya kalau misalnya tensi debat cawapres nanti itu bakal kayak semalam, wah serunya gue udah nggak kebayang tuh. Ditambah di debat nanti tuh bakal ada Caimin yang kayaknya bakal kocak tuh dia tuh. Kocaknya tuh maksudnya kata-katanya suka lucu gitu. Tapi prediksi gue highlightnya tuh bakal Mahfud sama Gibran. Kalau kemarin kan Prabowo sama Anies ya kan. Kalau debat cawapres Mahfud sama Gibran dua-dua. Buat debatnya sendiri itu di tanggal 22 Desember cuy. Hari Jumat kalau nggak salah ya. Buat temanya sendiri gue bakal bacain nih. Ada ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, infrastruktur, dan perkotaan. Di debat ini sih harusnya Gibran bisa menguasai ya. Cuma kalau ada serangan-serangan kayak kemarin, kita lihat aja nanti gimana keseruannya, oke? Oke guys ya, ini memang sangat dinanti-nantikan ya oleh publik termasuk saya juga ya. Selain debat capres yang tidak kalah menarik dan justru mungkin akan lebih menarik adalah debat cawapres ya. Karena ada sosok anak muda Mas Gibran di situ ya. Nah ini seharusnya menjadi momen bagi Mas Gibran untuk bisa menunjukkan ya bahwa meskipun beliau masih minim pengalaman menjabat wali kota Solo 2 tahun kurang lebih ya, tetapi beliau memiliki kecakapan ya. Beliau mampu untuk memberikan pertanyaan atau saling melempar narasi atau argumentasi pada saat debat cawapres nanti ya. Jadi saat itu merupakan momen kesempatan bagi Mas Gibran untuk menunjukkan pesonanya ya. Ada yang komen di situ selalu menyalahkan PDIP dan Ibu Mega. Ibu Mega nyungsep, mak lampir, kemudian PDIP tenggelam. Sejelek itukah PDIP? Atau sejahat itukah Ibu Mega sama kalian? Ingat, Bapak Jokowi hidup selama ini bisa menjadi presiden itu 2 periode karena PDIP, karena Ibu Mega. Rasa syukur kalian itu di mana? Sekarang kita lanjut. Dulu kalian jelek-jelek kan Bapak Jokowi. Dulu kalian hina-hina, kalian fitnah, mati-matian Bapak Jokowi. Sekarang kalian sanjung karena mengorbankan anaknya menyandingkan dengan Prabowo, ya kan? Mikirlah kalian itu. Yang bilang saya nggak waras atau waras itu siapa ya? Kalian yang komen itu ya, yang tadi bilang ya ngatain Ibu Mega, ya ngatain PDI. Saya ini bukan orang PDI loh, jangan salah ya. Itu waras atau enggak, itu yang harus kamu kaca sendiri. Kenapa saya yang kamu serang, nyerang pula ke PDI, nyerang pula ke Ibu Mega. Bilang lagi kalau yang namanya Ganjar itu suka nonton boem segala macam. Segitu bobroknya gitu. Apa kalian juga tidak nonton? Nah kemudian kalau untuk menjatuhkan Ganjar gitu ya, karena PDI, karena segala macam, karena Megawati, coba nilai dulu. Calon kalian itu yang dipasangkan ke Gibran itu, masa lalunya nilai dulu di situ. Ntar dulu kamu ngoreksi Ganjar. Ya, saya ini bukan orang PDI, bukan orang partai loh, individu saya ini. Sekedar edukasi. Nggak tanggung-tanggung itu orang ngejelek-jelekin Ibu Mega gini. Saya tuh ya salutnya sama Ibu Mega ya, kalian fitnah-fitnah dulu PKI segala macam. Yang namanya Bapak Jokowi itu bisa sukses melalui yang namanya PDIP. Diusung sama PDIP, Ibu Mega. Ya kan, banyak calon-calon yang lainnya dulu. Ya kan? Itu yang dienduskan kan Bapak Jokowi dulu. Rasa syukur kalian itu di mana? Ayo bertandinglah dong. Ya. Track recordnya yang dilihat. Ingat pesan Bapak Jokowi kan, kalau mau calon jadi pemimpin itu ya, memilih calon pemimpin itu dilihat dari track outnya dan masa lalunya katanya. Nah harus di situ dong lihat.
Nambah-nambah aja. Malah PDIP yang disalahin. Ibu Mega yang disalahin. Opone. Kayak nggak punya kesalahan. Kesalahan Prabowo tuh banyak. Ya, kesalahan Anies juga banyak. Jakarta selama ini macam apa? Ya silakan kalian mau pilih siapa-siapa. Ngapain Anda nyalahin PDI? Ngapain Anda nyalahin yang namanya Ibu Mega sebagai ketumnya? Itu orang ya yang namanya Wowo aja ya, sebagai ketum aja nggak jadi seorang pemimpin, ya kan? Apa yang disalahin ke Ibu Mega? Yang nyelamatin Prabowo aja itu udah Ibu Mega. Jangan salah. Ngaco kamu tuh kalau. Oke guys, ya kita kembali lagi kepada beberapa video yang saya reaksi di awal tadi ya, menyangkut dengan kesan dari Mas Gibran ini ketika diberikan pertanyaan atau diberikan kesempatan untuk membawakan sambutan ya. Dalam beberapa sesi beliau jawaban atau sambutannya itu sangat-sangat singkat ya, sehingga membuat MC ataupun undangan di situ bisa terkejut ya. Nah, ini bisa jadi faktor yang menurut saya paling berpengaruh adalah minimnya pengalaman guys. Dengan pengalaman yang tidak banyak, dengan pengalaman yang masih sedikit, seseorang itu akan kebingungan ya ketika mau mengeksekusi suatu keputusan, kebijakan ataupun menyampaikan wawasannya ya. Berbeda jika dia sudah berpengalaman ya. Oleh karena itu ya, seandainya waktu bisa berputar kembali ya, dia berproses terlebih dahulu sebagai wali kota 5 tahun, kemudian gubernur ya, ataukah sebagai menteri. Nah, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu ya, ini akan sangat membantu beliau untuk bisa membawakan diri atau tampil dalam forum-forum publik dengan gaya-gaya spontanitas yang kelihatannya elegan guys, karena disupport dengan proses dan pengalaman tersebut ya. Nah teman-teman, ini dapat kita jadikan poin atau acuan ya untuk memilih pemimpin, terutama generasi muda ya atau Gen Z ya. Jangan asal memilih pemimpin, pilih pemimpin yang sudah punya kapasitas pengalaman. Ini penting ya, karena kita tidak ingin bangsa negara kita ini hanya untuk ajang coba-coba, untuk ajang main-main ya. Dibutuhkan sosok yang serius dan tegas ya, untuk bisa membuat bangsa dan negara kita ini memiliki martabat, harga diri ya, memiliki marwahnya. Oke teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi.